Selamat pagi, pagi, luar biasa, jaya, KPPS ya. Nah, ini strikernya KPU. Dan hari ini yaitu tanggal 11 November 2024 ada dua sesi 1 pukul 13 itu Gembeng Sari, Ketapang dan juga Bulusan. Untuk sesi 2-nya yaitu pukul 18.00 WIB Kelurahan Kalipuro dan Kelurahan Kelatak. Dilanjutkan hari berikutnya yaitu tanggal 12 November 2024 itu Bulusari, Bulusari, Pesucian dan juga Telemung ya. Luar biasa banget. Semangat ya buat KPPS dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Indonesia ya. Di kampung-kampung semuanya aja semangat. Anda adalah pahlawan yang sangat luar biasa ya. Dalam bimbingan ini diberitahukan yang pertama adalah tentang prapemungutan suara ya. Prapemungutan suara itu ada pembagian form C pemberitahuan atau C6 KWK biasanya, dulu namanya C6 ya. Dan itu diberikan kepada KPPS, ditulis oleh KPPS nama dan nicknya, kemudian yang memberi siapa, itu diberikan kepada DPT ya. Siapa yang bertanggung jawab menerima itu, misalnya adanya cuma ibunya toh ya, jadi kepada mereka untuk dibawa pada saat pemungutan suara ya, di TPS terdekat atau TPS yang sudah ditentukan oleh KPPS ya. Makanya KPPS itu tugasnya yang mensosialisasi untuk datang di TPS. Ya, tempatnya di mana, jam berapa, dimulai jam 7. Kalau saksi dan PTPS terlambat ya dinantilah setengah jam. Kalau setengah jam nggak muncul, lanjut aja seperti itu ya. Karena sampai jam 13 seperti itu. Sekarang 500 lebih, 600-an ada ya. Kita lanjutkan ya. Jadi harus diberikan kepada DPT ya, kepada warga DPT itu ya paling lambat lah 3 hari seperti itu ya, 3 hari sebelum hari H. Karena banyak maka ya butuh kekompakan. Jadi 7 orang yang ada atau yang menjadi anggota KPPS itu adalah merupakan satu kesatuan, satu unit yang harus kompak, rukun dan rajin seperti itu. Kalau nggak rajin ya gimana, kasihan teman yang satunya ya. Selanjutnya laporan rekapitulasi formulir C pemberitahuan. Nanti dilaporkan ada yang sudah meninggal, ada pindah alamat ya, atau pindah tempat memilih, kan ada juga ya, pindah tempat memilih di BTP atau bagaimana gitu ya, atau tidak dikenal ya, atau enggak ada di lokasi, atau enggak ada keluarga atau orang terpercaya untuk dititipi C pemberitahuan itu dan lain sebagainya. Pokoknya harus gigih ya untuk KPPS mencari bagaimana C6 atau C pemberitahuan KWK itu bisa terdistribusikan kepada orang-orang yang yang bertanggung jawab lah, seperti yang bisa diminta bertanggung jawabannya untuk bisa menyampaikan kepada yang tertera di C pemberitahuan itu. Selanjutnya setelah itu pembuatan TPS. Pembuatan TPS ini ya nyewa terop dan lain sebagainya, pakai speaker aja, speaker tua atau speaker atas itu aja juga bisa. Yang penting speaker atas sebenarnya ya. Jadi biar manggil ya ketua atau yang memegang mic-nya itu tersampaikan ya. Kalau speaker bawah ya 1 aja atau 2 ya, sound system lah. Itu seperti itu. Pokoknya luar biasa banget ya. KPPS harus menyiapkan lokasi TPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Lokasi TPS bisa ditempatkan di ruang yang terbuka seperti halaman ya, halaman kantor ya,
halaman rumah, tanah kosong, tanah lapang, misalnya seperti itu ya. Karena ini musim panas ya, sampean bisa cari-cari yang agak teduh lah, seperti itu ya. Kemudian lokasi TPS bisa juga bisa di ruang tertutup seperti gedung sekolah, balai pertemuan, atau gedung milik pemerintah, non pemerintah. Izin dulu ya. Izin dulu ya, tergantung kesepakatannya. Lokasi TPS dilarang ada di dalam tempat ibadah, tempat musola, tempat masjid ya. Ya di dalamnya maksudnya ya. Kotor nanti, ada keramiknya dan sebagainya. Lalu KPPS harus meminta izin dari pemilik lokasi, pengurus atau RT RW, Pak Lurah dan lain sebagainya, atau pihak berwenang yang mengelola lokasi TPS ya. Jadi ada KPPS 1 ketua, KPPS 2 membantu ketua ya, KPPS 3 juga membantu ketua ya. Kemudian KPPS 4, 5 itu untuk absensi dan memberikan C pemberitahuan atau C6 itu kepada ketua untuk dipanggil nanti, seperti itu ya. Untuk ketua ini juga terutama tanda tangan surat suara ya. Dan menulis di situ ya, kabupaten mana, desa mana dan sebagainya, TPS berapa, untuk nanti dikasihkan kepada pemilih, dipanggil satu-satu. Makanya butuh speaker atau sound system ya. Lalu nanti KPPS menerima perlengkapan pemungutan suara ya, dan juga dukungan perlengkapan lainnya tentunya sudah ada di dalam dan di luar, ada ketentuannya di situ ya. Logistik di luar kotak suara itu apa aja ya, ada DPC, DCT ya, kemudian stiker dan sebagainya ya. Jadi betul-betul luar biasa. Ada juga salinan DPT dan DPTB ya, ada buku panduan dan sebagainya. Biasanya beberapa hari sebelum itu sudah menerima buku-buku ya, buku panduan dan sebagainya. Logistik di dalam itu ya banyak banget ya, sangat banyak ya. Ada surat suara, kemudian ada stempel, ada kawat itu ya, kawat untuk pencoblosan ya. Ada sampul-sampul, banyak sampul ya. Kemudian tali-tali ya. Ada formulir untuk berita acara, formulir A, B, C, D sampai E ya. Pada saat pemungutan suara ya, malamnya itu ya ditata dulu. Atau untuk kotak suaranya tidak boleh dibuka loh ya, dan tidak boleh di dalam rumah ya. Itu larangan ya. Pagi itu rapat dulu, rapat pemungutan suara dipimpin oleh ketua KPPS ya. Rapatnya ini dimulai pukul 7 waktu setempat. Jika pemilih, saksi atau pengawas TPS belum hadir, ketua KPPS bisa menunda rapat selama 30 menit ya. Ya Mbak, datang dulu lah, meskipun dia TPS ya, atau saksi. Ya pemilih itu ya datang lebih awal. Apalagi KPPS-nya ya jangan jam 7. Sebelum jam 7 udah siap semuanya ya KPPS-nya. Rapat pemungutan suara akan dimulai kembali nanti ya pukul 13 ya, nanti penghitungan suara. Oke. Kemudian ada juga yang namanya Satgas di situ, Satgas. Gastip namanya. Untuk pintu masuk dan pintu keluar, seperti itu. Jangan lupa memoto TPS-nya ya, sebab pasti dimintai. Jadi TPS 18 atau TPS 11 misalnya, dipoto itu papan namanya dan juga teropnya ya, dan sebagainya, situasinya ya. Pemilih DPTB itu pindahan ya, kadang ada 3 atau 5 seperti itu. Nanti suratnya itu diminta seperti itu ya. Pemilih tambahan atau ada DBK ya. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, namun memenuhi syarat untuk dilayani ya. Seperti itu. Misalnya sudah punya KTP, sudah punya suket ya. Seperti itu ya.
untuk wilayah sekitar TPS. Makanya kan yang menjadi KPPS itu orang-orang yang tahu sama, oh iya memang warga di situ, seperti itu ya. Dan rapat penghitungan suara itu jam 13 waktu setempat. Pokoknya semuanya membantu ya, semuanya membantu. Untuk KPPS 1 itu biasanya menulis sampul-sampul sertifikat dan sebagainya, menghitung ya. Untuk suara atau pengambilan surat suara itu biasanya dibantu oleh KPPS 2, KPPS 3, 4, 5, 6, dan 7, semuanya bergerak. Ada yang mengumpulkan surat suara setelah dipanggil itu, ada yang menulis di plano dan sebagainya ya. Dan tata cara pengisian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara diajarkan juga di BIMTEK ini mulai awal hingga akhir ya. Perkara pengisian formulir C hasil ya, dan lain sebagainya itu nanti diajarkan juga di balai kelurahan atau balai desanya masing-masing ya. Pokoknya intinya formulir C hasil itu wajib sama ya, wajib sama antara jumlah-jumlah itu tadi ya di formulir C. Pokoknya nanti diajarkan lagi ya. Sebelum itu nanti ada rapat kembali, mudah-mudahan sukses, jangan khawatir ya. Semuanya pasti bisa, jaya, sukses, dan ya sehat. Yang penting sehat. Lambung itu dijogo lambung. Jangan sampai mumet ya. Makanya jangan minum coklat terlalu. Untuk sementara jangan makan itulah. Minum jahe seperti itu ya. Penting itu. Biar apa? Ojo ngopi sih lah. Ya, kalau memang kuat nggak punya penyakit itu ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah ada penyakit tukar lambung atau asam lambung ya jangan ya. Dijaga diri lah, jaga diri seperti itu. Luar biasa, kita akan putarkan videonya. Ya, terutama yang harus dibantu Sirekap 1, Sirekap 2 karena harus login juga ya, login ke aplikasi itu. Kemudian butuh Android yang yang mampu untuk mengoperasikan ya, dan juga memfoto dengan jari dan sebagainya ya. Ini kayaknya iPhone tidak bisa ya, butuh Android yang minimal lah 4 GB ya, pakai yang 6 GB atau 8 GB. Untuk ROM-nya 128 atau 256 lah seperti itu. Meskipun 64 ya juga oke ya. Yang penting tidak terlalu banyak aplikasi lain dan data-datanya tidak terlalu banyak yang tersimpan di situ, video ataupun juga gambar-gambar ya. Demi kelancaran itu. Yang lainnya yang memiliki Android yang sangat sangat hebat ya, bisa dipinjamkan lah seperti itu ya. Karena memang tidak mudah mencari Sirekap ini. Alasannya banyak ya. Yang lemot kayak, yang banyak aplikasinya kayak, ya banyak gambar-gambar yang tidak bisa dihapus kayak, atau banyak alasan yang lainnya seperti itu ya. Namun semangat dan bravo ya buat para Sirekap ya, untuk selalu belajar dengan dengan foto-foto, dengan aplikasi ini ya. Salut saya sama Sirekap 1, Sirekap 2 itu memang betul-betul pahlawan ya di KPPS ini ya, di TPS masing-masing ya, samalah semuanya pahlawan ya. KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ya memang jos, betul-betul pahlawan ya, menurut saya seperti itu ya. Oke, kita akan tampilkan video ini karena rame ya, jadi tidak saya fokuskan ke bimbingan itu untuk voice-nya ini. Voice saya terpaksa ya, seperti itu ya. Luar biasa. Tapang, Besar, dan juga Lata, ya. Gombeng Sari, Kalipuro, ya, Hulu Sari, Pesucen, dan juga mana
Telembung ya, mantap ya. Alhamdulillah kita juga punya ini aula lah, di Pesucian ini serbaguna, top banget. Acara sudah selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar, mereka paham semuanya, tinggal prakteknya aja ya. Saya yakin sudah banyak yang pernah menjadi KPPS, walaupun ada beberapa yang baru dan bisa mengikuti. Semuanya bisa dipelajari kok, ya bisa, siapapun bisa seperti itu ya. Asalkan apa, ada waktu luang ya, jangan waktu kerja bakti atau masang-masang apa gitu ya, ditinggal pergi dan enggak ya, nanti nggak kepake lagi tuh di tahun-tahun berikutnya ya. Yang rajin pada waktu, karena kan cuma beberapa hari, mulai 7 November hingga 7 Desember. Ketika ada kesalahan atau apa ya, nanti ke kecamatan ikut menyortir lagi, biasanya kan seperti itu ya, pada saat rekapitulasi ulang dan lain sebagainya ya. Ya Pak Buang ya, dan tadi Mbak Ika, top banget acara ini, emang jos ya, luar biasa. Banyak teman, banyak saudara, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu 7 KPPS itu harus menjadi satu family, satu keluarga ya. Dan kita akan ikuti video ini sampai habis. Luar biasa. Subscribe buat yang belum pernah subscribe di channelnya Mr. Ali. Ini nunggu makanan ya. Pokoknya asik ya, abdi negara yang hebat. Menteri Sembako.